terkait dengan pembangunan Ternate ke depan. Oleh karena itu saya menyampaikan terima kasih dapat dihadirkan sebagai salah satu narasumber pada diskusi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tentunya menjadi harapan dan keinginan kita semua, karena sudah pasti bahwa ketika kami terpilih sebagai kepala daerah Kota Ternate atau wali kota Ternate, maka seluruh visi misi itu pada akhirnya nanti akan menjadi rencana pembangunan jangka menengah. Ya. Insya Allah nanti tanggal 26 itu baru dihentikan ya. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa meskipun kita tahu frame dari visi misi begitu banyak, tetapi sudah tentu kita akan mempertimbangkan dengan waktu masa jabatan yang begitu singkat, sehingga tidak mungkin semua program itu akan dapat dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah ke depan. Oleh karena itu kami memilih beberapa hal yang pada intinya terasa cukup dengan waktu yang ada ini untuk dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 3,5 tahun. Kemudian hal kedua yang menjadi titik berat juga adalah bahwa kita tahu saat ini persoalan pandemi masih menjadi ancaman terkait dengan pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Ya, kita bisa mendengar bahwa saat ini anggaran negara, anggaran daerah itu mengalami refokusi, ya, pengurangan karena pendapatan negara sektor pajak juga menurun, pendapatan daerah sektor pajak dan retribusi juga menurun, sehingga mau tidak mau kita harus memilih program yang paling tepat dalam rangka untuk membangun Ternate yang lebih baik ke depan. Nah, di kesempatan yang baik ini mungkin sekedar untuk ini bukan kampanye lagi, tidak ya. Habis sudah ya. Semua kandidat juga usah ya, usah menawarkan segala hal, usah ya, materi dan lain sebagainya ya, mengalami hal seperti itu. Tetapi pada kesempatan malam hari ini mungkin tagline kita atau visi kita adalah Ternate adalah mandiri dan berkeadilan, dua pokok saja. Jadi visi misi ini yang nantinya kita sudah melakukan program integrasi atau disebut dengan transisi dengan pemerintahan yang ada ini, untuk nantinya penjabaran dari visi misi itu dapat dilaksanakan ketika kami dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota untuk masa jabatan ke depan, sehingga kita tidak mau lagi ada orientasi terkait dengan kegiatan-kegiatan, butuh pendalaman, butuh pembelajaran, tidak seperti itu. Kita langsung on air, langsung bekerja, ya, langsung bekerja. Bapak Ibu adik sekalian yang saya hormati, ini waktunya kurang lebih 15 menit ya, agak lama nih. Jadi ya, saya mungkin sekedar untuk mengangkat saja beberapa isu-isu aktual ya. Yang nanti isu aktual ini yang nanti akan dijabarkan beberapa program-program prioritas yang akan dilakukan dalam waktu jabatan ke depan. Yang pertama, kita tahu bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan kita ini berkurang, menurun ya. Kita tahu persis bagaimana perkembangan pemukiman yang sudah merambah di beberapa titik rawan, termasuk di area hutan lindung, kemudian di pantai dan lain sebagainya ya. Jumlah penduduk Kota Ternate ini kurang lebih 223.000. Itu artinya bahwa pertambahan lahan lingkungan itu tidak akan bertambah, tetapi pertambahan penduduk akan terus bertambah. Nah, itu yang saya bilang tadi, bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan ini tidak akan mampu untuk bisa menampung seluruh masyarakat yang akan hidup di Kota Ternate. Ya. Ini ada pakar-pakar lingkungan hidup ini, ada Pak Sarif Syarif dan Pak Sarif.
Kemudian yang kedua, pertumbuhan antar kawasan tidak seimbang. Kita akui itu, ya. Moti, Hiri, Batang Dua akan terbelakang dengan Pulau Ternate. Bahkan di dalam Pulau Ternate sendiri, antara kecamatan dalam kota, Ternate Utara, Tengah Selatan, masih lebih maju dibandingkan kecamatan yang berada di Pulau Ternate atau di Ternate Barat. Kita lihat seperti itu, dan itu nyata. Kemudian yang ketiga, ketersediaan lapangan kerja yang masih terbatas, jelas, ya. Apalagi Ternate ini kan kota jasa, ya, kota jasa. Dengan ketersediaan lapangan kerja itu membutuhkan, saya ulangi, dengan keterbatasan lapangan kerja ini sudah tentu tidak akan dapat menampung kesempatan kerja bagi pencari kerja yang ada di kota Ternate. Meskipun kita tahu bahwa Ternate ini adalah magnet bagi kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara. Kemudian yang keempat, pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas. Ya tadi karena di beberapa titik pertumbuhan tertentu ada yang begitu cepat, ada yang begitu lambat. Kemudian tingkat inflasi belum optimal. Ya. Kita pernah punya sejarah inflasi itu 9,78, urutan ketiga di Indonesia di tahun sekitar tahun 2013. Oleh karena itu kita berupaya mengelola kembali, mengendalikan inflasi, sehingga kita pernah inflasi itu 3,1, makanya mendapatkan penghargaan di tahun 2018 sebagai pengelola inflasi terbaik di Indonesia. Kemudian ketersediaan sarana prasarana pendukung sektor informal yang masih terbatas. Saya kira ini juga menjadi hal penting. Adanya potensi ekonomi kreatif yang belum diberdayakan. Kemarin itu teman-teman dari jajaran masyarakat inklusif ini, berkebutuhan khusus, itu menginginkan agar mereka juga bisa masuk dalam konteks memperkuat ekonomi kreatif dari Kota Ternate. Ya, mau tidak mau, pembangunan eksklusif ini penting dalam rangka untuk memberikan kepastian kepada teman-teman kita yang dianggap marginal mendapatkan buat pembangunan yang ada di Kota Ternate. Kemudian masih kentalnya budaya patrimonialisme dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Wajarlah, kita ini kan daerah kesultanan, ya. Ini ada kurang lebih 15, kemudian belum efektif efisien pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja. Nanti pendalamannya di beberapa program. Kemudian belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah. Ya, kita masih berkutat terkait dengan bagaimana mendorong peningkatan pajak maupun retribusi. Kemudian lemahnya pengawasan dan sistem pengendalian internal dalam pelayanan publik, ya, termasuk juga mungkin salah satu yang saat ini menjadi kendala adalah layanan pengaduan, itu juga penting. Kemudian yang berikut, kurangnya kerjasama antar lembaga sosial budaya yang ada di Kota Ternate. Padahal itu potensi. Nah, kemudian yang berikut, belum tersedianya lembaga dan informasi kearsipan sejarah sosial dan budaya. Kemudian tingkat kerawanan bencana yang tinggi, ya, rings of fire, ya, Ternate ini beberapa waktu yang lalu gempa, lari semua waktu itu. Saya di Jakarta jadi aman. Ya. Terus, tapi berpikir juga di Ternate ada keluarga. Dan yang terakhir, penanggulangan dampak COVID-19. Oleh karena itu, dengan mengangkat isu yang saya sampaikan tadi, kemudian terjemahannya melalui Ternate Andalan atau Mandiri Berkeadilan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka untuk bagaimana kita mendorong kegiatan ini dapat dituntaskan dalam waktu tidak terlalu lama. Kalau 3,5 tahun itu puasa menggali 3 kali atau 4 kali lah, ya, masuk di periode berikut. Yang pertama, kita berkeinginan besar untuk menciptakan birokrasi yang profesional. Saya berkali-kali menyampaikan kepada ASN Kota Ternate, ya, bahwa ASN Kota Ternate itu harus menjadi pelopor utama ASN yang profesional atau birokrasi profesional yang ada di Provinsi Maluku Utara. Karena segala hal ada di sini. Oleh karena itu maka sumber daya manusia itu sangat penting, terutama mereka yang berada di jajaran birokrasi. Ya, alhamdulillah hampir sebagian besar
para ASN kita ini ya lumayan lah. Ada yang S3, ada yang S2, ada S1 dan seterusnya. Jadi kita ingin menciptakan ASN yang profesional. Kemudian kalau ASN profesional maka dia harus didukung dengan struktur organisasi yang bagus juga, ya. Di beberapa kementerian saat ini sudah dilakukan in-passing dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. Ya, ke depan kita akan melakukan itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memperkuat profesionalisme dari aparatur sipil negara. Ya, jadi orang itu tidak terpatok pada jabatan struktur, tidak, tetapi bagaimana kemampuan dia, profesionalisme dia di dalam bekerja. Birokrasi itu adalah mesin, ya, mendukung terhadap pencapaian visi misi yang diterapkan oleh kepala daerah terpilih atau kepala daerah yang menjalankan jabatan 5 tahun ke depan. Kemudian memang saya berkeinginan tidak hanya eselon 2 saja yang di asesmen, eselon 3 juga di asesmen, gitu Bapak Ibu sekalian, supaya kita mendapatkan aparatur sipil negara, birokrasi yang bagus, ya, yang bagus. Saya lahir dari birokrasi, jabatan terakhir sebagai sekretaris daerah. Artinya saya ingin meletakkan sebuah idealisme dalam rangka mengangkat aparatur sipil negara di Kota Ternate yang profesional. Sangat bagus. Bila perlu aparatur kita ini bisa bersaing dengan aparatur sipil yang ada di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Ya, saya kira itu beberapa poin. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan sampah yang partisipatif. Ini menjadi barometer kita. Kita berkeinginan besar itu seluruh Barangka itu bersih. Yang sampai Barangka itu jadi tempat sampah besar. Pasar yang betul tuh? Tempat sampah besar. Ya. Apalagi rumah yang berdekatan dengan Barangka itu pasti, saya yakin itu semua masuk di Barangka. Itu perlu baca dalam Barangka. Iya, seperti itu. Ya. Jadi nanti kita kelola sedemikian rupa. Ada nanti kita mengajak masyarakat, edukasi masyarakat, termasuk juga nanti ada semacam efek jerah bagi mereka yang membuang sampah sembarangan. Ya, di Kota Ternate kan belum ada. Kasih masuk baru 10 hari di penjara berapa? Artinya apa? Dalam rangka maksudnya baik supaya Kota Ternate itu bersih. Kalau Ternate itu bersih, saya yakin orang akan datang ke Ternate. Orang akan menganggap Ternate itu bagus. Tapi kita belum tahu jaminannya 10 tahun ke depan, apakah pantai tersebut akan tetap bersih, ya, dari sampah. Ya, saat ini alhamdulillah masih, tapi belum ada jaminan untuk ke depan. Oleh karena itu maka penguatan pemerintah khususnya terkait dengan pengelolaan sampah partisipatif ini sangat penting, ya. Nanti kita coba di beberapa kelurahan nanti ada diskusi. Dulu sebenarnya bukan hal baru nih, ini hal lama sebenarnya. Diulang-ulang saja siapapun yang menjadi pemimpin Kota Ternate masalah sampah. Kemudian yang berikut, hadirkan pengelolaan air bersih, teknologi memang harus, ya, menjadi persoalan kita ini. Kalau Ternate oke, sumber-sumber air masih ada, ya, tetapi jaminan apakah air ini satu ketika berkurang itu kita belum tahu, ya. Padahal kita tahu pernah di tahun 2015 di arah utara itu telah mengalami apa disebut dengan intrusi air laut, pernah terjadi, ya. Oleh karena itu maka kita akan memberikan penguatan bila perlu reposisi terkait dengan struktur pengelolaan PDAM air Kota Ternate, ya. Saya sudah punya itikat bahwa yang menjadi direktur PDAM malam ini saya tegaskan adalah orang profesional, karena perusahaan manajemen saya jangan tunjuk-tunjuk lagi, jangan, sudah. Kasih orang profesional. Persoalan nanti dia direktur operasional, teknis, umum, dikasih orang internal, silakan. Tapi kalau yang namanya direktur utama itu dikasih orang profesional. Tidak harus dia tahu air, tapi dia tahu manajemen, itu paling penting. Karena masalah yang dihadapi oleh PDAM itu bukan masalah air, tapi masalah manajemen. Bila ada sakit itu semangat luar biasa. Iya. Ada beberapa hal, ya, yang kita dorong, termasuk juga sumber resapan, kemudian teknologi terbaru itu recharge area, ya, kemudian
bekas kalian difungsikan sebagai waduk buatan, kemudian penerapan reverse osmosis air bersih di Hiri. Jadi untuk Hiri itu jadi masalah karena memang batuan di Hiri itu tidak bisa menyimpan air, ya, tidak bisa menyimpan air, ya. Air pun tidak mungkin bisa ditarik dari sumber Ternate ke Hiri, tidak bisa, ya, karena memang kekuatan kedalaman itu lumayan lah. Beda dengan antara Maitara dengan Tidore, karena kedalaman cuma 60 meter, dia pakai itu kayak pemberat begitu. Kalau di sana tidak bisa. Kalau kalian itu mau tidak mau ya destilasi, ya, karena memang itu kebutuhan air. Yang satu orang Hiri tidak pernah merasa merdeka terkait dengan air yang mereka pakai di sana. Kemudian yang keempat, menciptakan iklim usaha IKM ekonomi kreatif. Kenapa ini menjadi skala prioritas kami? Karena memang Ternate ini tidak memiliki sumber daya alam. Maka mau tidak mau pelaku ekonomi yang ada di Ternate harus kreatif, ya. Jadi nanti kita mendorong industri rumahan ini. Yang pasti industri rumahan ini mesti ada semacam lokomotif. Salah satunya adalah pariwisata. Jadi pariwisata ini nanti mendukung. Jadi pariwisata itu adalah lokomotif, gearboxnya itu ya ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, pengembangan desentralisasi di kawasan Hiri, Moti, dan Batang Dua. Jadi memang kita sudah berpikir bahwa mesti ada spesialisasi dari pulau yang ada di Kota Ternate. Ya, mungkin jasa tetap Ternate, pulau Ternate ini yang kita saat ini mendiami. Tetapi Hiri, ya, kemudian Moti, itu kita buat spesialisasi. Ada yang pertanian, ada perikanan, ada peternakan, nanti kita buat spesialisasi sehingga masing-masing wilayah itu punya pembedaan, ya, yang nanti akan menjadi penyangga bagi Kota Ternate. Jadi pulau-pulau ini jadi penyangga ke depan. Walaupun memang saat ini sudah dirintis sedemikian rupa, tetapi belum maksimal, ya, belum maksimal. Contoh, kalau kita pelihara peternakan yang ada di Moti sana, misalkan kambing atau sapi, supaya dia bisa mendukung terkait dengan ketersediaan daging yang ada di Kota Ternate, ya itu kita belum bisa, ya. Padahal selama ini hampir sebagian ternak kita ini kan dibawa dari luar gitu, dari Halmahera itu masuk ke Ternate. Makanya tidak bisa heran pemicu inflasi diantaranya itu daging juga yang mahal. Jadi untuk desentralisasi kawasan Hiri dan Moti Batang Dua, kami akan membuka akses pasar. Itu penting karena pasar di Moti itu cuma berlaku satu hari. Makanya kita harus mendorong, harus membuka diri terkait dengan kehadiran pedagang yang ada di sana. Makanya saya kadang-kadang diskusi dengan Cama, dengan lurah di Moti itu, saya bilang mesti ada terobosan, ya, mesti ada terobosan. Kemudian yang keenam, memberikan pelayanan hukum bagi semua lapisan masyarakat, ya. Beda Kota Ternate untuk pelayanan hukum untuk miskin udah pernah jalan, ya. Nanti kita akan maksimalkan itu. Tetap ini ada mantan dekan hukum, dosen hukum, ya. Ini juga hukum juga, ya. Kemudian menumbuhkan program baku siloloa dalam bingkai adat Sehatora. Ini penting, ya, ini penting. Karena Ternate ini adalah mini Indonesia, semua suku ada sini. Maka kita berkeinginan adat Sehatora itu dia menjadi filosofi dasar untuk orang itu menyatu dengan kebinekaannya masing-masing. Dia jadi penyatu itu, ya. Mungkin diskusi rutin, ya, dalam rangka untuk memperkuat kebinekaan, itu penting. Nah, diskusi teroris yang berapa hari berlangsung ini salah satunya diangkat terkait persoalan kebinekaan. Kemudian yang ke-8, strategi peningkatan PAD Kota Ternate. Ini juga penting, ya. Kita bicara banyak hal, berkeinginan untuk membangun banyak hal, tetapi kalau tidak didukung dengan pendapatan daerah, nonsen.
Bayangkan Bapak Ibu sekalian, BAD Kota Ternate itu dia hanya menyumbang 15%. Cerat fiskal yang luar biasa, 85% dana perimbangan dari pusat, 15% dari daerah. Oleh karena itu kita berupaya untuk mendukung itu, ya. Termasuk kita berupaya untuk memotong kebocoran. Maka memang mau tidak mau digitalisasi pengelolaan PAD penting itu, ya. Apalagi sekarang ini pemberlakuan non tunai harus di pasar, harus non tunai, jangan lagi lah gitu, ya. Kemudian orang-orang yang mengelola pendapatan ini harus tidak boleh dalam waktu hanya 2 tahun saja kemudian diruling, karena kalau dia terlalu lama nanti jadi apa? Jadi sudah menjadi akar, dan itu potensi untuk korup. Iya, seperti itu. Nah, jadi kita berkeinginan nanti seperti itu. Kemudian pemilihan terkait dengan kepala dinas yang mengelola pendapatan itu nanti saya yang lakukan itu sendiri. Bukan karena mantan kepala dinas pendapatan daerah. Artinya cara-cara mencuri kan kau sudah tahu sudah. Iya, tahu? Dia penting bagaimana sembunyi anggaran. Sudah, saya soal semua di luar kepala. Ya. Saya kira itu dulu, ya. Nanti diskusi. Kan tidak ada keynote speaker kan? Semua jadi keynote speaker. Ya. Saya kira itu. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.